Oke, jumpa lagi di Beyond Headline dalam suasana yang lebih berbeda, lebih terbuka dan lebih terang. Kenapa saya memilih terang? Karena memang ada kecenderungan Indonesia menjadi lebih gelap atau paling tidak lebih suram. Bagaimana tidak suram kalau melihat korupsi begitu merajalela? Korupsi Pertamina menurut Kejaksaan Agung mencapai 968 triliun. Sebuah angka yang tidak pernah terbayangkan oleh direksi Pertaniaga yang masih muda-muda usia. Juga dengan pihak swasta yang sebetulnya pemain lama yang bermain dalam koalisi yang baru. Ini sungguh menyedihkan dan betul-betul menggambarkan gelapnya Indonesia. Sehingga di media sosial bisa dilihatlah ada sinisme soal liga korupsi di mana Pertamina paling tinggi 968 triliun itu bisa dilihat di media sosial yang menggambarkan secara sarkas bagaimana korupsi Indonesia begitu merajalela. Saya masih ingat tahun 1996 ketika saya masih berada di lapangan, korupsi yang paling besar adalah korupsi Edi Tansil. Itu hanya 1,3 triliun di Golden Key Group. Edi Tansil kemudian kabur ke luar negeri dan entah kemana berada. Sekarang udah hampir 1 kuadriliun. Nggak jelas bagi saya berapa besar korupsi yang kemudian terjadi sampai kemudian bangsa ini betapa begitu suram. Apakah benar penghitungan kerugian negara? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada kecenderungan untuk melakukan jor-joran bahwa kerugian negara itu begitu besar. Tapi kalau dikembalikan secara yuridis formal, siapa sih sebetulnya yang punya hak menentukan besarnya kerugian negara? Siapa yang paling berhak melakukan itu? Itu kan sesuatu yang juga jadi pertanyaan. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang jumlah kerugian negara atau jumlah kerugian perekonomian negara, tapi intinya adalah berapa banyak yang bisa kemudian dikembalikan kepada negara. Misalnya dalam kasus timah yang katanya 371 triliun. Berapa banyak uang negara yang bisa diselamatkan? Ini adalah wujud suramnya Indonesia. Dan ini adalah pesan yang paling keras bagi Presiden Prabowo Subianto. Betul-betul harus membersihkan siapapun yang terlibat dalam permainan korupsi ini. Jika benar Kejaksaan Agung kemudian mendapatkan catatan kemana uang mengalir, yang itu juga sudah tersebar di berbagai media sosial, layaknya follow the money, mengikuti kemana uang itu mengalir. Dari pengalaman-pengalaman kasus korupsi sebelumnya yang melibatkan pejabat, catatan harian atau buku bendahara itu akan bisa menggambarkan kemana uang itu mengalir. Jika serius, harus ditelusuri kemana dana-dana itu mengalir dan siapapun itu, itulah yang harus kemudian dikejar. Berbicara soal korupsi adalah berbicara soal gerakan reformasi 1998. Disitulah dilahirkan ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Yang intinya adalah menggambarkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di situ juga dijelaskan adalah kewajiban dari pemimpin negara ini untuk mengusut kekayaan mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Itu tahun 1998. Semangat itu tentunya harus diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepada siapapun yang melakukan korupsi di negeri ini harus segera dibersihkan. Terasa korupsi itu begitu merajalela. KKN yang tahun 1998 disebut korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekarang dianggap sebagai NKK,
atau narik konco-konco, narik teman-teman. Sehingga akan banyak terjadi keluarga, istri, suami, keponakan, adik ditarik duduk dalam menikmati kekuasaan. Itu adalah pengkhianatan terhadap amanat reformasi 1998. Kita coba lihat bagaimana nepotisme itu dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas masyarakat dan kepentingan bangsa. Bukankah nepotisme itu sekarang sedang banyak dan banyak terjadi? Bagaimana kemudian dalam kasus pengulangan pemungutan suara di Serang juga ada keterlibatan cawe-cawe dari penyelenggara negara untuk memenangkan istrinya. Seharusnya enough is enough. Presiden Prabowo, ini adalah momentum yang paling besar dan paling bersejarah bagi Presiden untuk betul-betul membersihkan bangsa dan negara ini dari praktek korupsi. Karena saya khawatir korupsi yang merajalela, yang begitu besar, hanya menciptakan kemarahan publik. Dan ketika kemarahan publik itu begitu besar tanpa ditangani, mengkhawatirkan masa depan Indonesia akan suram, akan kian gelap, dan kian gelap. Dan itu tidak kita kehendaki. Jadi saatnya bagi Presiden Prabowo untuk membersihkan negara ini dari praktek korupsi. Siapapun yang bersalah harus ditindak, tapi kemudian bersihkan betul agar tidak lagi pemain-pemain lama kemudian muncul dalam kasus-kasus baru sehingga bangsa ini terus terjerembab dalam kubangan korupsi yang berkepanjangan.